latar belakang terjadinya peristiwa berdarah Mandor. Makam Juang Mandor merupakan situs bersejarah yang tepatnya berlokasi di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Indonesia. Makam yang dahulunya merupakan lokasi pembantaian oleh tentara Jepang pada tahun 1943 sampai dengan 1944, yang kemudian peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan tragedi Mandor berdarah atau peristiwa Mandor. Peristiwa Mandor bermula pada tanggal 19 Desember 1941, di mana kota Pontianak diserang oleh pesawat tempur Jepang. Bom-bom diturunkan dari perut pesawat yang sasaran awalnya adalah KNIL Pontianak. Malah bom tersebut meleset dan menghantam persekolahan, pasar, dan rumah penduduk. Pengoboman juga terjadi pada tanggal 22 Desember 1941 yang memakan banyak korban rakyat tak berdosa. Setelah melakukan pengeboman dan peperangan darat, pasukan Jepang mulai memasuki Pontianak pada tanggal 2 Februari 1942. Pasukan KNIL yang terkenal garang terhadap kawan pergerakan Indonesia sudah terlebih dahulu kabur sebagai pecundang ke arah pedalaman. Rakyat Kalimantan Barat yang sebenarnya sudah menyimpan kebencian terhadap Belanda akhirnya menerima Jepang dengan tangan terbuka sebagai pembebas penjajahan Barat. Kesengsaraan terus dialami oleh rakyat Kalimantan selama berbulan-bulan. Tekanan demi tekanan menjadi makanan tiap hari bagi rakyat Kalimantan. Pendirian sekolah-sekolah bagi Bumi Putra, kewajiban menyanyikan lagu Jepang, berbahasa dan menulis dalam tulisan Jepang. Hal tersebut semata-mata diberikan sebagai suatu penetrasi kebudayaan agar rakyat memiliki cara berpikir dan bertindak layaknya orang Jepang. Rakyat tidak mempunyai pilihan lain. Menolak program yang telah ditetapkan pemerintah pun sama dengan bertemu dengan penyiksaan, bahkan sampai dengan kematian. Semakin hari, kehidupan rakyat dalam bidang sosial maupun ekonomi kian sulit. Di bidang sosial, banyak penduduk Pontianak, terutama orang-orang Tionghoa, menyingkir, melarikan diri ke daerah pedalaman. Pecahnya peristiwa Mandor 28 Juni 1944. Pembunuhan massal yang dilakukan tentara Jepang berawal dari sebuah kabar angin yang terdengar oleh pihak Jepang. Semua karena sebuah kecurigaan di mana Tokitai atau polisi rahasia Kaigung mencium adanya suatu persekongkolan untuk melawan Jepang. Tentunya upaya perlawanan ini berangkat dari kondisi kehidupan yang kian susah dan perlakuan kejam Jepang terhadap rakyat. Suatu perlawanan akhirnya memang terjadi, namun bukan di Kalimantan Barat, melainkan di Kalimantan Selatan. Mantan Gubernur Borneo pada masa Belanda, Dr. Bauke Janhaga, diketahui melakukan perlawanan terhadap Jepang
dengan didukung ratusan pengikutnya, yang sebagian besar adalah orang Belanda di Banjarmasin. Sayangnya, pemberontakan ini gagal. Jepang menjatuhkan hukuman mati kepada 25 pemimpinnya, termasuk Gubernur Haga. Ditambah tewasnya 250 orang. Di Kalimantan Barat sendiri, penyiksaan kepada rakyat juga dilakukan oleh para mandor perusahaan Jepang yang tentu saja ditopang oleh militer mereka. Pengerahan Romusa untuk kepentingan ekonomi Jepang menyedot tenaga rakyat yang sangat banyak jumlahnya. Sebagai contoh, lokasi pertambangan Petika yang terletak di sekitar hulu Sungai Bunut, Kapuas Hulu, mempekerjakan sekitar 70.000 pekerja yang sebagian besar adalah orang Dayak. Para pekerja ini tidak diupah dan tidak mendapatkan asupan makanan yang layak. Mereka yang terlihat malas bekerja akan dipukuli oleh tentara, sedangkan yang tidak bisa bekerja akan dipukuli sampai mati. Tidak ada catatan pasti berapa jumlah pekerja tambang yang gugur di Petika. Akan tetapi, masa kerja pertambangan ini mulai dari awal tahun 1942 hingga tahun 1945 dan diperkirakan lebih dari 1.000 pekerja telah menjadi korbannya. Sebanyak 12 kesultanan Melayu di Kalimantan Barat mengalami keguncangan. Bahkan ada juga yang berakhir karena sultan dan panembahan mereka telah dibunuh oleh Jepang. Seperti Syarif Muhammad Al-Qadri, Gusti Muhammad Taufik Aqomaddin, Sultan Muhammad Ibrahim, Gusti Abdul Hamid, Gusti Saunan, Tengku Idris, Gusti Mesir, Ade Muhammad Arif, Gusti Jafar, Gusti Kelip, Raden Abdul Bahri, Syarif Saleh Al-Idrus. Pembantaian yang dilakukan Jepang sepanjang bulan Oktober 1943 hingga bulan Juni 1944 menghasilkan dampak luar biasa bagi tatanan kehidupan rakyat. Dampak dari peristiwa ini yaitu hilangnya generasi kaum cerdik pandai, terganggunya pemerintahan feodal lokal, dan terjadinya perlawanan etno-gerilya hebat terhadap Jepang. Perlakuan Jepang yang kejam dan tidak mengenal belas kasihan akhirnya benar-benar mendorong terjadinya perlawanan di Kalimantan Barat. Perlawanan ini awalnya disebabkan karena perkelahian Osaki, kepala perusahaan kayu nitinan di daerah Meliau yang hendak membunuh tokoh berpengaruh Dayak. Osaki justru tewas setelah berkelahi dengan Pang Linggan dan Pang Suma. Tewasnya Osaki merupakan suatu klimaks dari kondisi Romusa yang amat memprihatinkan.
Melalui suatu mufakat, diputuskan untuk terus berjuang mempersiapkan perlawanan terhadap Jepang. Untuk itu, diedarkanlah mangkok merah atau sebuah alat konsolidasi dan mobilisasi pasukan lintas sub-suku Dayak yang efektif dan efisien. Berita perlawanan ini terdengar Jepang hingga ke Pontianak dan mengirimkan ekspedisi untuk menghabisi pasukan Pangsuma yang terdiri dari tentara Kaigun reguler, tentara Kaigun Heiho, dan Keibetai polisi militer yang dipimpin oleh Letnan Takeo Nakatani. Dalam pertempuran itu, turut berhasil ditewaskan pula Kaisu Nagatani, seorang Keibetai, pengelola perusahaan ekspedisi Jepang di Meliau. Tewas pula Yamamoto pada 13 Juni 1945, kepala perusahaan Sumitomo Shokusan Kabushiki Kaisa. Perlawanan etnogerilya ini makin menjadi-jadi setelah orang-orang Dayak mengetahui para sultan atau panembahan, sosok yang cukup dihormati bagi mereka, juga telah dibunuh oleh Jepang. Hari demi hari dilalui oleh masyarakat suku Dayak hingga akhirnya mereka menggugurkan Pangsuma, Panglinggan, dan martir perjuangan lainnya. Pada bulan Juni 1945 sampai proklamasi, suku Dayak melakukan perlawanan yang hebat terhadap Jepang. Satu persatu, pasukan Dayak berhasil menumbangkan pimpinan, pejabat, dan komando militer Jepang. Gugurnya rakyat Kalimantan Barat sebanyak 21.000 jiwa dapat terbalaskan oleh rakyat Dayak dalam menggugurkan banyak pimpinan Jepang yang membuat suku Dayak lebih gencar untuk melawan. Jepang sebenarnya berhasil mengembalikan kontrol pemerintahan di kota-kota tersebut, namun gagal dalam memadamkan perlawanan secara penuh.
Makam Juang Mandor merupakan salah satu dark tourism yang ada di Kalimantan Barat. Tempat ini merupakan saksi dari sejarah perjuangan rakyat Kalimantan melawan penjajah. Monumen ini terletak di Jalan Simpang Katsuri Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Lokasinya sangatlah adem dan hijau. Untuk memasuki kawasan ini tidak dikenakan tarif atau apapun. Dengan masuk gratis, kita bisa mendapatkan pengalaman dan pelajaran edukasi. Jangan khawatir, di tempat ini sudah terdapat tempat parkir yang luas untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan untuk biayanya tidak dipungut biaya sepeser pun. Dalam kawasan dark tourism Makam Juang Mandor, wisatawan dapat melakukan kegiatan menarik seperti berfoto, studi tour, berkeliling, dan belajar sejarah. Di Makam Juang Mandor juga terdapat arena jogging track yang dapat dipergunakan untuk berolahraga. Kawasan monumen dark tourism ini sebenarnya sangat menarik untuk dinikmati. Untuk menuju ke kawasan ini, wisatawan dapat menikmati pemandangan sawah, bukit, dan sungai yang sangat indah. Namun sayangnya, fasilitas penunjang di kawasan tersebut masih tergolong sangat minim. Meskipun di sepanjang perjalanan akses aspalnya sudah bagus dan mulus, namun wisatawan tidak disarankan untuk berkunjung pada malam hari karena minimnya penerangan jalan.